di sini saya akan membahas mengenai Pos Indonesia. Langsung saja, jadi Pos Indonesia itu melakukan transformasi. Nah, kira-kira apa sih transformasi yang dilakukan oleh Pos Indonesia? Sebelum masuk ke materi, mungkin apa sih yang kalian pikirkan tentang Pos Indonesia pertama kali? Apa yang menjadi gambaran utama kalian ketika mendengar kata Pos Indonesia? Nah, pastinya itu kebanyakan dari masyarakat itu masih mengira bahwa Pos Indonesia itu bersangkutan dengan surat menyurat. Nah, ternyata Pos Indonesia itu sekarang sudah melakukan transformasi. Jadi, banyak sekali perubahan dari Pos Indonesia yang awalnya memang benar, hanya terkait dengan surat menyurat. Nah, gini sudah memiliki banyak transformasi, sudah melakukan banyak perubahan. Nah, apa saja sih transformasi yang dilakukan oleh Pos Indonesia? Jadi, transformasi yang dilakukan oleh Pos Indonesia ini meliputi pelebaran pasar, yaitu ada untuk pos properti, kemudian ada pos paket dan logistik, ada juga pos finansial. Nah, pos properti ini itu menyediakan layanan pengelolaan gedung dan persewaan, kemudian ada building management, investasi, juga menyediakan layanan jasa konstruksi, meliputi juga penyedia infrastruktur dari Pos Indonesia sendiri. Nah, kemudian yang kedua itu di pasar pos paket dan logistik, di mana menghadirkan layanan jasa kurir. Kurirnya ini ada domestik dan juga internasional. Jadi yang domestik ini misalnya seperti pos instan, pos ekspres, pos reguler. Nah, untuk pos internasional ini jadi juga dijangkau oleh kurir Pos Indonesia, seperti ada pos ekspor dan pos cepat internasional. Kemudian dari pos finansial, ini berkaitan dengan keuangan. Jadi Pos Indonesia menghadirkan layanan payment, seperti layanan keuangan untuk dompet-dompet keuangan gitu. Kemudian ada remitasi baik wesel dalam ataupun luar negeri, dan juga bisa sebagai bentuk penyaluran dana dari layanan penyaluran dana, baik itu dari pemerintah maupun dari swasta ataupun non pemerintah. Seperti sekarang ini pemerintah itu menggunakan jasa dari Pos Indonesia untuk menyalurkan bantuan sosial, kemudian menyalurkan BLT, bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi tidak dari pemerintah langsung ke masyarakat, namun pemerintah memudahkan masyarakat mengambil bantuan melalui layanan Pos Indonesia sehingga dapat dijangkau dengan mudah di daerahnya masing-masing. Selain dari segi pasar, selain dari segi fitur yang sudah saya sebutkan tadi, ada juga nih transformasi proses yang memanfaatkan digitalisasi. Dulunya seperti Pos Indonesia ini melakukan layanan melalui fisikal, yaitu melalui fisik seperti face to face, kemudian dari individu ke individu per orang bertemu gitu, kemudian melalui loket-loket kantor pos harus antri, kemudian lama gitu ya. Nah, sekarang ini layanan hadir secara digital, jadi bisa diakses secara online, mulai dari misalnya melakukan pendaftaran ketika ingin antri di kantor pos, itu pendaftaran di online. Kemudian ada juga layanan digital seperti Postpay. Postpay ini berkaitan dengan keuangan, layanan digital keuangan Postpay. Kemudian ada juga Pos Aja untuk layanan kurir, seperti nanti akan mengecek resi, kemudian melacak sampai mana perkembangan paket kita. Nah, sehingga ini mempermudah untuk masyarakat mengetahui, mengakses, dan mencari informasi kapanpun, dimanapun dengan pelayanan yang cepat ini, yaitu melalui layanan online. Nah, layanan online ini oleh Pos Indonesia sudah dimigrasikan ke cloud. Jadi, data-data yang masuk ke dalam layanan online Pos Indonesia itu akan terjaga kerahasiaannya, akan aman karena sudah dimigrasikan ke cloud.
Dari transformasi ataupun perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Pos Indonesia, maka Pos Indonesia ini sekarang kembali memiliki value di mata masyarakat setelah sebelum melakukan transformasi. Pos Indonesia ini sempat menurun karena memiliki pesaing-pesaing di bidang pengantaran, di bidang pelayanan, di bidang hubungan kemasyarakatan. Nah, sekarang ini Pos Indonesia sudah kembali memiliki value karena memberikan kemudahan bagi masyarakat sehingga masyarakat kembali bertransaksi, kembali menjadi konsumen di Pos Indonesia. Nah, kira-kira kalau misalnya dulu Pos Indonesia tidak melakukan transformasi, apa sih yang akan terjadi oleh Pos Indonesia pada saat ini? Bukan kemungkinan, tapi sudah dapat dibayangkan pastinya Pos Indonesia pada saat ini akan bangkrut. Karena apabila hanya memanfaatkan produk layanan jasa untuk surat menyurat saja, itu sekarang sudah jarang sekali digunakan oleh masyarakat. Karena apa? Karena pada zaman sekarang ini masyarakat sudah bergantung pada yang namanya gadget, telepon canggih. Jadi komunikasi itu dapat cepat untuk diakses. Kemudian untuk pengiriman surat-surat, dokumen-dokumen pun sekarang sudah bisa melalui online gitu, melalui media-media online. Jadinya sudah sangat jarang sekali ditemukan surat menyurat melewati kurir. Untung saja Pos Indonesia ini tanggap dan adaptif dengan adanya perubahan zaman yang cepat dan juga di masa-masa persaingan bisnis yang ketat ini. Sehingga Pos Indonesia ini tetap mampu berdiri kokoh meskipun banyak pesaing. Namun sekarang Pos Indonesia sudah mendapat penghargaan menjadi BUMN terbaik tahun 2022. Hal tersebut dapat dijadikan bukti nyata oleh Pos Indonesia bahwa adanya transformasi akan membawa perkembangan dan juga perubahan untuk kemajuan suatu perusahaan itu. Nah, jadi itu tadi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya dan selamat melanjutkan aktivitas kalian. Salam dan bahagia. Bye-bye. Hal tersebut dapat dijadikan bukti nyata oleh Pos Indonesia bahwa adanya transformasi akan membawa perkembangan dan juga kemajuan untuk perusahaan itu sendiri.